Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, serta tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Faiza Inaya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Ada 4 khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Masing-masing khalifah memberi jasa yang besar kepada Islam dan umatnya. Nama-nama yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa, ia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq diangkat karena pernah menggantikan imam sholat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu, memerang mereka yang murtad dan menolak membayar zakat, mengumpulkan mushaf Al-Quran dan membukukannya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah Islam yang kedua. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah dengan cara ditunjuk oleh Abu Bakar dan dimusyawarahkan. Adapun kebijakan Umar bin Khattab adalah dalam pendidikan dan pengajaran, kebijakan pembangunan masjid, kebijakan kesehatan masyarakat, kebijakan pembagian wilayah administratif, kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif, kebijakan pembangunan pusat bendahara negara, dan kebijakan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya tetapi sangatlah dermawan. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Ia adalah khalifat ketiga yang memerintah selama 11-12 tahun. Selain itu, Nabi yang satu ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Kebijakan dan strategi Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman terdapat beberapa kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia,
Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW setelah mempersunting Fatimah, anak Nabi. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, dipilih langsung oleh massa. Salah satu kebijakan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan stabilitas negara adalah menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Sekian, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.